Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Firman Tuhan di dalam 2 Petrus 3 ayat 10 berkata, langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus oleh nyala api. Amin. Yang berbahagia setiap kita yang mendengarkan dan melakukan sabda kebenaran Kristus. Bapak Ibu Saudara, akhir-akhir ini ada suatu berita yang menggemparkan. Ataupun dari media sosial saya melihat di Instagram dan TikTok, di mana meletusnya Gunung Merapi ini memakan korban jiwa seorang mahasiswi yang lagi mendaki terhadap gunung tersebut. Saya tidak ingat secara pasti nama gunungnya, tetapi ada di Indonesia. Namun Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau flashback ke belakang, di tahun 1883 ada letusan Gunung Merapi yang terbesar dalam sejarah dunia modern. Ini menjadi salah satunya tempat berada di Kepulauan Indonesia, yaitu Gunung Krakatau. Ini melemparkan 24,6 km kubik, itu tanah, batu-batu, tumbuh-tumbuhan, binatang, dan hidup manusia sejauh 38,4 km ke stratosfer. Mungkin kalau yang mengerti bisa dikoreksi, tetapi berdasarkan info dan survei yang ada berkata demikian. Gelombang pasang besar yang diakibatkannya itu 7 kali mengelilingi dunia, dan reruntuhannya terlempar sampai ke Madagaskar, lebih dari 3.200 km jauhnya. Kita bisa membayangkan secara pasti bahwa benar-benar sangat luar biasa terjadi. Pada saat Gunung Krakatau meletus, Kapten Samson dari kapal Inggris ini, dia dari Norham Castle ini berada di dekat dengan tempat tersebut. Lalu ia menulis di dalam jurnal kapalnya demikian, saya menuliskan ini tanpa dapat melihat karena keadaan yang gelap gulita. Batu apung dan debu terus menghujani kami. Bunyi letus-letusan itu begitu keras sampai-sampai gendang telinga dari separuh anak buahnya pecah. Bapak Ibu Saudara, saya yakin bahwa di balik itu semua Kapten Samson ini meyakini hari penghakiman telah tiba. Kapten Samson percaya bahwa dunia ini sudah hampir berakhir karena masa-masa itu sangat-sangat menakutkan dan mencekam. Letusan gunung itu sesuai dengan yang tertera di dalam 2 Petrus 3 ayat ke-10. Langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus oleh nyala api. Meskipun Gunung Krakatau itu sangatlah dahsyat, namun letusan itu tidak menandakan akhir dari dunia ini. Krisis mampu mengguncangkan kita, Bapak Ibu Saudara. Sama halnya dengan Kapten Samson merasakan demikian ketika hingga keluar dari kenyamanan. Krisis ini mengingatkan kita bahwa dunia bukan rumah bagi kita dan mendorong kita untuk hidup saleh di hadapannya. Bila rasanya dunia pribadi kita seolah-olah akan berakhir, kita harus memusatkan diri kita untuk hidup dalam kekekalan. Karena sampai di titik ini kita akan berkata bahwa iman kepada Allah itu dapat mengubah segala situasi, baik krisis yang terjadi menjadi suatu pengalaman yang sangat-sangat berharga. Bapak Ibu Saudara, di balik cobaan dan ujian yang terjadi mungkin pada diri kita, pada keluarga kita, pada orang-orang yang kita kasihi, yakinilah dan berimanlah terus menanti kedatangan Tuhan dan janjinya akan dipenuhi di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Tinggal bagaimana seharusnya sikap kita menantikan kedatangannya dan kita didapati taat setia sebagai umat-umat pilihannya. Amin, mari kita berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih di mana kami dapat merasakan hari Tuhan. Dan kami senantiasa berjaga-jaga terhadap kedatangan kali kedua Engkau. Kami percaya di balik apapun yang terjadi saat ini menguatkan setiap kami, menuntun dan menolong setiap kami untuk melewatinya. Kami bersyukur juga untuk saudari Nagata Flora Andina yang berulang tahun pada hari ini. Tuhan sertai dalam setiap hal yang digumulkan untuk proses studinya, tumbuh kembangnya, bahkan memberikan dia suatu hal yang dapat dia capai. Tuhan berikan juga kesehatan selalu
supaya apapun yang dikerjakan ini dapat mempermuliakan nama-Mu saja. Kami menyerahkan seluruhnya kepada Engkau yang memberikan kami kekuatan dan penuntun hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian.